Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya kebenaran, pernahkah kalian mendengar lantunan Al-Quran yang mengguncang hati, membuat jiwa bergetar, dan bahkan meneteskan air mata hanya karena satu ayat? Ia membawa pesan langit, dan salah satu yang dianugerahi kemampuan itu adalah Syekh Abdullah Al-Balela, seorang imam Masjidil Haram yang kini menjadi inspirasi jutaan umat muslim di seluruh dunia. Di video ini, kita tidak hanya membahas sosok beliau sebagai imam. Kita akan menyelami jejak hidupnya, pendidikan yang membentuknya, karakter unik dalam bacaannya, hingga kisah-kisah yang mungkin tak pernah kita dengar sebelumnya. Bahkan, kita akan mengupas sisi-sisi kehidupan beliau yang jarang terekspos dedikasinya pada ilmu, keluarga, hingga bagaimana beliau hidup dalam kesederhanaan meski berada di posisi yang begitu mulia. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar terus mendapatkan konten penuh inspirasi dan siraman ruhani seperti ini. Bagikan video ini kepada saudara dan sahabatmu. Siapa tahu, lantaran satu klikmu, ada hati yang kembali kepada Allah. Mari kita buka tabir kehidupan Syekh Balela yang mungkin selama ini hanya kita kenal dari balik pengeras suara di Masjidil Haram. Siapkan hati yang lapang dan biarkan kisah ini menyentuh relung terdalam jiwamu. Syekh Dar Abdullah Al-Balela lahir di Madinah Al-Munawwarah, kota suci yang memancarkan cahaya Rasulullah. Beliau dibesarkan dalam keluarga yang taat dan mencintai Al-Quran. Sejak kecil, lingkungan rumah dan masyarakat Madinah sangat berperan dalam membentuk kecintaan beliau terhadap ilmu dan agama. Bukan hal yang aneh jika anak-anak di Madinah tumbuh dekat dengan masjid, dan Syekh Balela termasuk yang paling rajin dalam menghadiri halaqah. Ayahnya dikenal sebagai sosok yang tegas, namun lembut dalam mendidik. Beliau kerap menceritakan kepada anak-anaknya tentang perjuangan para sahabat Rasulullah, tentang kezuhudan para ulama, dan tentang kemuliaan hidup dalam ketaatan. Nilai-nilai inilah yang sejak awal membentuk karakter Dr. Balela sebagai pribadi yang rendah hati, namun tegas dalam prinsip. Bakat membaca Al-Quran beliau mulai terlihat sejak usia 7 tahun. Dengan suara yang belum matang, namun tajwid yang sangat terjaga. Para guru dan tetua masjid pun mulai memperhatikan keistimewaan anak ini. Saat teman-temannya sibuk bermain, ia lebih memilih duduk di depan mushaf, mengulang-ulang ayat demi ayat, seakan sedang bercakap-cakap dengan Allah, kecintaan pada Al-Quran. Itulah yang kelak menjadikan Syekh Balela salah satu suara paling merdu dan menggugah yang pernah terdengar dari mimbar. Pendidikan Syekh Balela tidak hanya berhenti di madrasah biasa. Setelah menyelesaikan tahfidz Al-Quran secara sempurna di usia muda, beliau melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Madinah, sebuah lembaga ternama yang menjadi pusat keilmuan dunia Islam. Di sana, beliau menimba ilmu syariah, fikih, dan tafsir langsung dari para ulama besar. Kemampuan akademisnya membuat beliau cepat menonjol. Tak hanya dikenal pandai, beliau juga dikenal tekun dan sangat sopan kepada gurunya. Sebuah adab yang kini mulai luntur di kalangan penuntut ilmu. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Syekh Balela pernah berjalan kaki jauh demi menghadiri satu majelis ilmu karena tidak ingin ketinggalan satu bab pun dalam kitab. Setelah menyelesaikan studi sarjana dan magister, beliau meraih gelar doktor dalam bidang fikih dan usul fiqh. Disertasinya dipuji banyak ulama karena sangat mendalam dan aplikatif. Tapi yang menarik, meskipun beliau mencapai puncak akademik, tidak ada yang berubah dalam cara beliau berjalan di antara manusia. Tetap sederhana, tetap rendah hati, dan tidak pernah merasa lebih tinggi dari orang lain. Inilah yang membuat Syekh Balela bukan hanya dicintai karena suara dan ilmunya, tapi juga karena akhlaknya yang mencerminkan sosok ulama sejati. Sebelum ditunjuk sebagai Imam Masjidil Haram, Syekh Dr. Balela terlebih dahulu mengabdi di Masjid Nabawi. Di sana, beliau bukan hanya mengimami sholat, tapi juga aktif memberikan kuliah ilmu, khutbah Jumat, dan membina halaqah Al-Quran. Banyak jamaah dari berbagai negara menyaksikan betapa suara lembut beliau dalam membaca ayat-ayat Allah mampu menyejukkan hati yang sedang gundah di Masjid Nabawi. Beliau tak hanya terkenal karena kualitas suaranya,
namun juga karena kesederhanaan hidupnya. Beliau dikenal tidak pernah menolak ajakan diskusi dari para penuntut ilmu. Bahkan kerap kali memberikan waktu tambahan di luar jadwal resmi. Banyak mahasiswa internasional mengakui bahwa nasihat dari Syekh Balela menjadi penuntun penting dalam perjalanan spiritual mereka. Ketika membaca ayat-ayat tentang neraka, beliau selalu tampak terhenti sejenak, matanya berkaca-kaca. Para jamaah pun ikut larut dalam suasana penuh khusyuk itu. Momen-momen seperti itu bukan hasil dari latihan atau pertunjukan, tapi dari kedalaman rasa takut kepada Allah dan cinta yang luar biasa pada firman-Nya. Ketenaran beliau akhirnya terdengar hingga ke majelis ulama Saudi. Suara, akhlak, keilmuan, dan khidmat beliau pada agama membuatnya dilirik sebagai salah satu calon imam Masjidil Haram, tempat yang hanya dipilihkan untuk hamba-hamba terbaik Allah. Penunjukan beliau sebagai imam Masjidil Haram bukanlah hal yang biasa. Keputusan ini datang dengan tanggung jawab spiritual yang sangat besar, karena Masjidil Haram bukan sekadar tempat ibadah, melainkan pusat dunia Islam. Setiap gerakan dan bacaan imam di sana ditonton jutaan umat setiap hari, dan Syekh Balela pun menyadari betapa berat beban tersebut. Ketika pertama kali mengimami syalat di Masjidil Haram, banyak jamaah menangis mendengar lantunan beliau. Suaranya seolah datang dari jiwa yang pernah hancur dan bangkit karena rahmat Allah. Setiap ayat tidak hanya dibaca, tetapi dirasakan. Setiap harakat dan makhraj seperti membawa ruh dari pesan ilahi kepada hamba-hambanya. Beliau sendiri menyebutkan dalam salah satu wawancara bahwa saat pertama kali berdiri di depan Ka'bah sebagai imam, tubuhnya gemetar karena merasa kecil di hadapan tanggung jawab besar itu. Tapi beliau kembali meneguhkan niat bahwa ini bukan tentang dirinya, tapi tentang mengabdi kepada Allah dan melayani umat. Sejak hari itu, nama Syekh Dr. Balela semakin dikenal luas, dan suara beliau menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan spiritual umat Islam, terutama selama Ramadan dan musim haji. Gaya bacaan Syekh Balela terkenal karena sangat emosional dan mendalam. Ia tidak membaca seperti qari profesional yang sekadar memperindah suara, tapi seperti seorang hamba yang berbicara dengan Tuhannya. Setiap kali beliau membaca ayat-ayat tentang azab, air matanya sering jatuh dan jamaah pun ikut menangis bersamanya. Dalam ayat-ayat tentang surga, suaranya berubah menjadi lembut, penuh harapan, seolah mengajak kita semua untuk tidak menyerah terhadap rahmat Allah. Beliau menghidupkan makna ayat dengan cara yang tidak banyak bisa ditiru oleh qari lainnya. Itulah yang membuatnya unik dan disegani di kalangan pecinta Al-Quran. Tak jarang rekaman bacaan beliau diputar di rumah-rumah, mobil, hingga rumah sakit untuk memberikan ketenangan. Banyak yang mengaku menemukan kembali semangat hidup setelah mendengar ayat-ayat Allah dilantunkan olehnya. Bacaan beliau menjadi penenang di tengah gelisah, menjadi cahaya di tengah kelamnya dunia. Gaya bacaan seperti itu hanya lahir dari hati yang hidup dan takut kepada Allah. Balela bukan hanya membaca Al-Quran, tapi hidup bersama Al-Quran, meski menjabat sebagai imam di tempat paling suci di muka bumi. Kehidupan pribadi beliau tetap jauh dari kemewahan. Beliau tinggal di rumah sederhana bersama keluarganya dan tidak suka tampil di media sosial. Bahkan saat diundang ke acara besar, beliau lebih memilih diam dan menolak dengan sopan jika tak ada maslahat besar. Beliau sangat dekat dengan keluarganya. Istrinya dikenal sebagai wanita salihah yang juga hafizah Al-Quran, dan anak-anaknya dididik langsung oleh beliau agar mencintai ilmu dan tidak terpikat oleh dunia. Salah satu anak beliau kini juga aktif di bidang dakwah dan pendidikan Islam dalam keseharian. Syekh Balela sering terlihat berbelanja sendiri, bahkan tanpa pengawalan. Beliau menyapa warga dengan senyuman, dan jika ada yang ingin bersalaman, beliau tidak menolak. Kesederhanaannya ini menjadi teladan bagi banyak tokoh agama yang kini kadang terjebak dalam kemewahan dan popularitas. Beliau selalu mengingatkan murid-muridnya, jangan terlalu tinggi di dunia, karena engkau akan jatuh sakit jika Allah turunkan derajatmu. Sebuah nasihat yang mencerminkan tawadu sejati. Selain menjadi imam, Syekh Balela juga aktif dalam kegiatan dakwah dan pendidikan. Beliau dikenal kerap hadir dalam konferensi ilmiah internasional,
mengisi kajian tafsir dan ushul fiqh di berbagai kampus ternama. Yang paling mengesankan adalah caranya menyampaikan ilmu yang tidak menggurui, namun menggugah dan membangkitkan semangat menuntut ilmu. Banyak mahasiswa yang mengakui bahwa setelah satu kali duduk di majelis beliau, hati mereka menjadi tenang dan jiwa mereka menjadi lebih kuat. Beliau sering berkata bahwa ilmu adalah cahaya dari Allah, dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada hati yang penuh kesombongan. Oleh karena itu, beliau sangat menekankan adab sebelum ilmu. Dalam setiap kajian, beliau selalu memulai dengan doa yang panjang, lalu mengingatkan pentingnya ikhlas dan tawadu. Suasana majelisnya bukan hanya ilmiah, tetapi juga spiritual dan penuh keberkahan. Syekh Balela juga aktif menulis, menjadi rujukan di kalangan akademisi Timur Tengah. Namun, beliau tidak pernah mempublikasikan secara berlebihan karyanya. Bahkan, sebagian besar orang hanya mengenal suaranya, tanpa tahu bahwa beliau juga seorang intelektual muslim. Keikhlasan beliau dalam berdakwah tanpa pamrih menjadikan ilmunya semakin bermanfaat, khusus di bulan Ramadan. Beliau sering mengisi halakoh tafsir di Masjidil Haram. Meski sibuk, beliau selalu menyisihkan waktu untuk bertemu para pelajar dari berbagai negara. Jangan pulang ke negerimu tanpa membawa ilmu. Begitu salah satu pesannya yang terus diingat oleh banyak mahasiswa asing. Salah satu momen paling menggetarkan yang membuat nama Syekh Balela semakin dikenal adalah ketika beliau menangis saat membaca ayat tentang azab neraka dalam salat tarawih. Bacaan beliau tertahan, suaranya bergetar, dan dalam sunyi Masjidil Haram yang dipenuhi jutaan jamaah, suara tangis beliau mengguncang hati siapa saja yang mendengarnya. Bahkan mikrofon sempat sunyi beberapa detik karena beliau tidak sanggup melanjutkan bacaan. Banyak jamaah yang mengaku bahwa momen itu menjadi titik balik dalam hidup mereka. Seorang mualaf dari Eropa bahkan bersyahadat setelah mendengar rekaman syalat tersebut, karena ia merasa baru kali ini mendengar seseorang membaca firman Tuhan dengan tangisan nyata, bukan dibuat-buat. Itulah kekuatan yang lahir dari ketakutan kepada Allah dan cinta yang dalam pada Al-Quran. Momen itu terekam dan viral ke seluruh dunia. Namun, ketika ditanya oleh media, beliau hanya berkata, "Saya bukan menangis karena ayatnya terlalu dalam." Jawaban yang menandakan bahwa beliau tidak mencari perhatian manusia, tapi ridha dari Tuhan semesta alam. Tangisan dalam salat menjadi bukti bahwa menjadi imam bukan hanya soal suara indah, tetapi soal hati yang hidup. Syekh Balela telah membuktikan itu dengan air mata yang jujur. Sebagai imam Masjidil Haram, tentu banyak yang penasaran berapa kisaran pendapatan beliau. Berdasarkan informasi dari beberapa sumber terpercaya, gaji bulanan seorang imam Masjidil Haram bisa mencapai 30.000 atau setara lebih dari 160 juta rupiah. Namun, Syekh Balela tidak pernah memamerkan kekayaannya. Bahkan gaya hidup beliau sangat sederhana dan bersahaja. Selain gaji dari pemerintah, beliau juga memiliki beberapa usaha syariah yang dikelola oleh keluarganya. Beberapa di antaranya adalah percetakan mushaf dan unit pendidikan Al-Quran. Semua usaha itu tidak bertujuan komersial semata, melainkan sebagai bentuk wakaf ilmu dan amal jariah. Sebagian besar keuntungan disalurkan ke lembaga pendidikan Islam dan pembangunan masjid di desa-desa kecil. Meski memiliki pendapatan yang cukup besar, Syekh Balela tidak pernah memamerkan pakaian mahal, kendaraan mewah, atau rumah megah. Justru dikenal sebagai tokoh agama yang senang menyumbang secara diam-diam. Ada kisah dari seorang pengungsi Suriah yang tiba-tiba mendapatkan bantuan uang tunai dan belakangan diketahui berasal dari beliau. Kekayaan bagi beliau bukan untuk dipamerkan, tapi untuk digunakan dalam kebaikan. Prinsip inilah yang menjadikan hartanya berkah dan hidupnya penuh ridha dari Allah. Salah satu hal menarik dari Syekh Balela adalah komitmennya dalam mengembangkan usaha yang berbasis wakaf dan syariah. Beliau mendirikan pusat pembelajaran tahfidz dan percetakan Al-Quran digital, bekerja sama dengan pemerintah dan NGO lokal. Lembaga ini bukan hanya mencetak mushaf, tapi juga mengembangkan teknologi untuk penyebaran dakwah digital. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai pembina di beberapa lembaga wakaf pendidikan yang fokus pada pelatihan para dai muda dari negara-negara miskin. Beliau percaya bahwa investasi terbaik
adalah mencetak generasi pendakwah yang berilmu dan berakhlak. Bahkan sebagian gaji dan royalti bukunya dialokasikan langsung untuk mendukung lembaga-lembaga tersebut. Usaha lain yang beliau kelola secara dayam-dayam adalah toko buku dan penerbitan Islami yang hasilnya disalurkan untuk beasiswa tahfidz. Beliau sangat percaya bahwa menyebarkan ilmu adalah bentuk jihad yang nyata. Tak heran, banyak pelajar dari Asia Tenggara, Afrika, dan Eropa Timur mengakui pernah mendapatkan beasiswa dari jaringan yang beliau kelola. Apa yang dilakukan Syekh Balela dalam dunia usaha membuktikan bahwa seorang ulama bisa aktif dalam ekonomi asalkan dilakukan dengan niat dan cara yang benar. Ia menjadi teladan bagaimana dunia dan akhirat bisa berjalan beriringan meski terkenal hingga mancanegara. Syekh Balela tetap sulit dijangkau oleh media. Beliau sangat menjaga diri agar tidak menjadi objek pujian dan pemberitaan berlebihan. Bahkan ketika banyak saluran TV Islam besar ingin mengundangnya sebagai bintang tamu, beliau dengan lembut menolaknya. Menurut beliau, jika dakwah bisa sampai tanpa wajah, maka biarlah hanya suara yang berbicara. Beberapa rekaman khotbah dan ceramah beliau tersebar luas, bukan karena beliau mengunggahnya. Khutbahnya, beliau tidak banyak berorasi, melainkan menyampaikan pesan Allah dan Rasul-Nya dengan kata-kata lembut dan menyentuh. Bahkan diamnya pun mampu membuat hadirin menangis. Keengganan beliau untuk tampil di publik bukanlah karena angkuh, melainkan karena tawadu. Beliau selalu mengatakan, ketika kau dikenal oleh manusia, pastikan engkau tidak menjadi asing di hadapan Allah. Sebuah kalimat yang menunjukkan bahwa bagi beliau, popularitas dunia tidak sebanding dengan rahmat Allah di akhirat. Ketenangan dan kesahajaan inilah yang membuat banyak orang semakin mencintai beliau. Tak sedikit yang rela datang Jojo hanya untuk melihat dan mendengar beliau mengimami sholat, karena yakin ada keberkahan dalam mendengar lantunan ayat dari orang yang benar-benar mencintai Al-Quran di balik keteguhan dan kelembutan. Suara Syekh Balela tersimpan sosok ayah yang penuh cinta kepada keluarganya. Beliau dikenal sangat menjaga waktu bersama keluarga, meskipun memiliki banyak tanggung jawab. Di waktu senggangnya, beliau sering mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya sendiri, membacakan tafsir, dan mendampingi mereka dalam hafalan dan murojaah. Istrinya adalah perempuan salihah yang juga berperan besar dalam mendidik anak-anak. Beliau tidak menyerahkan pendidikan anak kepada sekolah semata, tapi melibatkan diri secara penuh. Bahkan rumahnya seperti madrasah kecil, di mana setiap hari ada waktu khusus untuk membaca hadis, sirah, nabawiyah, dan berdiskusi tentang ilmu agama. Syekh Balela juga sangat menjaga anak-anaknya dari terpaan dunia digital yang tidak bermanfaat. Beliau tidak melarang teknologi, tapi membimbing agar mereka menggunakannya untuk kebaikan. Setiap aplikasi dan tontonan yang mereka akses diawasi, bukan dengan tekanan, tapi dengan kesadaran dan nasihat yang mendalam. Hasilnya, anak-anak beliau tumbuh dengan akhlak yang baik dan cinta kepada ilmu. Pendidikan dalam keluarga menjadi fondasi utama dalam kehidupan beliau. Sebagaimana Rasulullah mendidik putri dan cucunya, Syekh Balela pun berusaha meneladani metode Nabi bagi beliau. Keberhasilan dakwah dimulai dari rumah. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa Syekh Balela telah menjadi salah satu suara Islam yang paling dicintai di era ini. Lantunan ayatnya diputar jutaan kali di YouTube dan platform audio lain. Bahkan di masjid-masjid Eropa dan Amerika, imam-imam muda meniru gaya bacaan beliau karena menyentuh hati dan membawa kekhusyukan dalam salat. Di Asia, khususnya Indonesia dan Malaysia, nama beliau sangat dihormati. Banyak qari dan imam lokal menyebut bahwa Syekh Balela adalah inspirasi mereka dalam memahami dan menghayati Al-Quran. Bukan hanya karena suara beliau yang khas, tapi karena ketulusan yang terlihat jelas dalam setiap gerak-geriknya di Afrika dan wilayah konflik seperti Palestina dan Suriah. Rekaman bacaan beliau menjadi sumber ketenangan. Seorang relawan kemanusiaan pernah menyampaikan bahwa anak-anak pengungsi lebih tenang tidur ketika diperdengarkan bacaan Al-Quran dari Syekh Balela. Bacaan beliau menjadi semacam pelukan ruhani bagi mereka yang sedang dalam penderitaan pengaruh. Beliau yang luas ini tidak lahir dari strategi media atau pencitraan, tetapi dari keikhlasan. Dan keikhlasan memang tidak butuh panggung. Ia akan sampai sendiri ke hati orang-orang yang mencarinya.
Syekh Balela bukan hanya seorang imam, bukan pula hanya qari yang merdu, tetapi teladan ulama zaman ini yang berhasil menggabungkan ilmu, amal, akhlak, dan kesederhanaan. Beliau menunjukkan bahwa menjadi terkenal bukanlah cita-cita, tapi menjadi bermanfaat adalah tujuan utama seorang penuntut ilmu. Dalam tiap langkahnya, beliau mewarisi semangat para salafus salih. Dalam era di mana banyak tokoh agama terjebak pada popularitas dan kemewahan, Syekh Balela hadir sebagai penyeimbang. Beliau tidak menolak modernitas, tapi tidak larut dalam gemerlapnya. Beliau tetap berpijak pada bumi sambil menatap akhirat. Itulah yang membuat banyak orang merasa tenang hanya dengan mendengar suaranya. Jejak beliau akan menjadi warisan besar bagi umat Islam, bukan hanya berupa rekaman dan kitab, tapi teladan. Kehidupannya akan selalu dikenang. Di saat banyak figur publik tampil sebagai panutan instan, Syekh Balela menegaskan bahwa membentuk umat bukan urusan sehari dua hari, tapi perjuangan seumur hidup. Syekh Balela telah memberikan kepada dunia sesuatu yang lebih dari sekadar suara indah. Beliau telah memberikan hati yang hidup bersama kalamullah. Sahabat semuanya, dari kisah Syekh Daerah Abdullah Balela, kita belajar bahwa keikhlasan adalah kunci, bahwa ketenaran bukanlah tujuan, tapi ketundukan kepada Allah yang menjadi pangkal segala keberkahan. Dari lantunan ayat hingga langkah hidupnya, beliau menjadi bukti bahwa ulama sejati adalah mereka yang hidup bersama Al-Quran, bukan hanya membacanya. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau dan menjadikan kita sebagai bagian dari umat yang mencintai para penghafal dan penyampai Al-Quran. Mari jadikan kisah beliau sebagai pelita dalam hidup kita, sebagai motivasi untuk lebih dekat pada Al-Quran dan hidup dalam nilai-nilai Islam. Jangan lupa untuk klik like, tulis komentar terbaik kalian di bawah, share ke semua sahabat dan keluarga, serta subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Semoga Allah merahmati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.